Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para muhibbin, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita melanjutkan pembelajaran Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, masalah tentang wujud, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seperti biasa, kitab yang kita baca adalah Ad-Durrul Farid atau sarahnya Fathul Majid yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Sebelumnya terlebih dahulu kita mengambil barakah dengan pembacaan surah Al-Fatihah, khususan li mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain. Amin. Wa wujuduhu ta'ala min ghairi maddatin wa min ghairi wasitatin. Di episode yang telah terdahulu, adanya Allah Subhanahu wa taala itu min ghairi maddatin, dari tanpa masa. Jadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu, adanya Allah itu tidak mempunyai masa. Lain halnya kita makhluk, yaitu mempunyai masa. Seperti Fir'aun yang mengaku-ngaku Tuhan. Fir'aun ada masa dilahirkan dan ada masa dimatikan. Mati Fir'aun di Laut Merah. Sekarang jasad beliau diamankan di museum. Dan juga Fir'aun yang lainnya yang mengaku Tuhan, yang mempunyai masa dan akhirnya mati semua. Kalau Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang sebenarnya tidak mempunyai masa dan tidak ada akhirnya. Karena Allah Subhanahu wa taala kita maha sempurna. Zat Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yaitu bersifat maha sempurna. Jadi dengan kesimpulan, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada masanya. Sampai-sampai selain daripada kita yang mempunyai masa, dunia pun ada mempunyai masa. Terus lagi wa min ghairi wasitatin, dan adanya Allah Ta'ala itu dari tanpa perantara. Tanpa perantara. Bimakna, dengan makna annahu
bahwasanya lam yu'athir ahadun, tidak ada seseorang pun yang mempengaruhi fi wujudihi ta'ala, dalam keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita itu dari tanpa perantara. Maksudnya tidak ada yang mempengaruhi dalam keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Lain halnya kita yang baharu. Ada perantaraan kita, adanya perantaraan kita, perantaraan antara bapak dan ibu, perantaraan antara abah dengan mama. Ini kita makhluk, ada perantaraan. Jadi keberadaan kita makhluk ini sebab musababnya yaitu ada pengaruh dari abah, ada pengaruh dari mama. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti makhluk, tidak ada berperantaraan, tidak ada yang mempengaruhi dalam keberadaan Allah. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala adanya mempunyai masa, ada awalnya misalnya dan ada akhirnya. Kalau keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala ada berperantaraan bapak dengan mama misalnya, atau misalnya keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu misalnya ada yang mempengaruhinya, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala baru. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala baru, nah berarti sama dengan kita yang baru, panak, lemah. Kalau Allah ta'ala baru, lemah, tidak mungkin bisa menciptakan langit dan bumi dan laut dan gunung dan makhluk keseluruhannya ini. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala baru, lemah, tidak mungkin bisa menciptakan seluruh alam ini. Nah, ini menyalahi daripada bukti dan kenyataan. Bukti dan kenyataan sudah nyata, sudah pasti langit dan bumi ini terjadi, laut dan gunung sudah terjadi, semua makhluk antara langit dan bumi sudah terjadi. Ini membuktikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang maha sempurna. Terus lanjut. Bal wujuduhu li dzatihi, bahkan adanya Allah Ta'ala itu bagi zatnya sendiri, bimakna dengan makna annahu, bahwasanya lam yabtakir ila mayyujiduhu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak membutuhkan kepada orang yang mengadakannya. Lain halnya makhluk. Kalau makhluk membutuhkan kepada orang yang menjadikannya. Kalau Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan, tidak memerlukan kepada orang yang mengadakannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita maha kuasa, maha sempurna, maha kaya, tidak membutuhkan lagi kepada orang yang mengadakannya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada orang yang mengadakannya, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sempurna, tidak kaya, tidak maha kuasa, tidak berkehendak. Nah, jadi Tuhan kita tidak membutuhkan kepada orang yang mengadakannya.
wa zatuhu, dan zat Allah Subhanahu wa taala iqtadat wujuduhu, pasti adanya. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala itu pasti adanya. Karena sudah terbukti adanya Allah Subhanahu wa taala itu. Buktinya mana? Ya, buktinya yang telah kita lihat, langit dan bumi serta isi-isinya ini. Ini adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Bukti adanya Allah Subhanahu wa taala seorang penciptanya. Nah, jadi wa zatuhu iqtadat wujuduhu, dan zat Allah itu pasti adanya. Bimakna, dengan makna annahu lam yujid huwa nafsuhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dirinya sendiri. Jadi adanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita itu, dirinya zatnya sendiri pun tidak diciptakannya. Summa anna wujudahu ta'ala qad syuhida bihi kullu mawjudin. Summa, kemudian, anna wujudahu ta'ala, bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala itu qad syuhida bihi, sungguh telah disaksikan, bihi, dengan adanya Allah taala itu, kullu mawjudin, akan tiap-tiap yang mawjud. Jadi seluruh tiap-tiap yang mawjud ini menjadi saksi atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Langit menjadi saksi, menjadi bukti atas adanya Allah. Bumi menjadi saksi, menjadi bukti adanya Allah taala seorang pencipta. Laut menjadi bukti atas adanya Allah taala seorang pencipta. Gunung menjadi bukti adanya Allah Subhanahu wa taala seorang pencipta. Manusia menjadi bukti adanya Allah Subhanahu wa taala seorang pencipta. Adanya binatang, adanya pohon-pohonan, adanya jin, adanya malaikat, adanya hewan-hewan, rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya. Pokoknya seluruh makhluk itu membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala seorang pencipta. Nah, ini inilah bisa musyahadah kita, ilmu tauhid ini bisa kita musyahadahkan, kita musyahadahkan pembelajaran kita ini bisa kita amalkan dengan dimusyahadahkan, dengan kita saksikan. Musyahadah dalam kitab lain ada syuhudul kasrah fil wahdah, ada syuhudul wahdah fil kasrah. Syuhudul wahdah fil kasrah, pandangan kita dalam penyaksian kita, Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan seluruh makhluk, seluruh alam ini. Dan bisa juga syuhudul kasrah bil wahadah. Kita pandang seluruh alam, semesta alam dan seisi-isinya ini adalah menjadi bukti atas adanya Allah Subhanahu wa taala seorang pencipta.
Nah ini. Jadi bagi orang yang mengamalkan ilmu tauhid, apa yang dilihat maka menjadi saksi dan dia bersaksi. Ketika dia melihat laut yang luas, indah dengan gelombangnya, dia bersaksi, aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang menciptakan laut indah dengan gelombangnya melainkan Allah. Ketika melihat langit penuh dengan bintang-bintangnya, ada mataharinya, ada bulannya, dan bintang-bintang bermacam-macam bintangnya, dia bersaksi bersyahadah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang menciptakan itu langit beserta bintang-bintangnya yang indah melainkan Allah. Melihat makhluk manusia dan pohon-pohonan dan rumput-rumputan dan bintang-bintang yang lainnya, dia bersaksi, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang menciptakan manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan dan makhluk yang lainnya itu melainkan Allah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang menciptakan manusia dan yang lainnya itu melainkan Allah. Nah, jadi apa yang dilihat? Kalau bisa lagi apa yang didengar? Ini menjadi penyaksian kita atas bersifat adanya Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut. Fala yunkiruhu illa man tamasallahu ta'ala ala basiratihi kaddahriyati. Fala yunkiruhu, maka tidak ada seseorang yang mengingkari atas adanya Allah Subhanahu wa taala itu. Illa, terkecuali man tamasallahu ala basiratihi, kecuali orang yang telah ditutup Allah Subhanahu wa taala atas mata hatinya, kadahriyati, seperti golongan dahri, yakni golongan ateis atau golongan-golongan yang seumpamanya ateis. Jadi tidak ada orang yang mengingkari atas adanya Allah Subhanahu wa taala itu. Semua makhluk yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada, nyata ada, dengan bukti ini langit ciptaannya, itu langit ciptaannya, ini bumi ciptaannya, itu laut ciptaannya, ini manusia adalah ciptaannya, yang membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah itu melainkan Allah. Jadi tidak ada yang mengingkari atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu, illa, terkecuali ada orang yang mengingkari itu, mantami sallallahu ala basiratihi, kecuali yang mengingkari atas adanya Allah taala itu adalah orang yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala atas mata hatinya, kadahriyati, seperti golongan dahri, yakni golongan ateis dan yang seumpamanya. Ini perjalanan kita sudah 19 menit. Kiranya cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah pada episode yang berikutnya kita akan menjelaskan ini golongan ateis ini. Nah, hanya cukup sampai di sini. Para muhibbin, para pecinta ilmu, jangan lupa like dan subscribe untuk memudahkan sampean
membuka kitab-kitab berikutnya atau kitab yang mengulang-ulangi kitab-kitab yang sesudah dipelajari. Saya atas nama Muhammad Raidi bin Idris bin Ismail bin Anak Ahmad mengucapkan mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.